Masih ada satu ancaman paling besar, tapi itu tidak sebesar yang pertama lagi. Kita coba lihat saham konglomerasi yang sudah masuk ke dalam MSCI. Ya. Cuan, BRMS, ada beberapa lah. Nah, mungkin itu bakal ada penyesuaian. Bisa saja mereka keluar dari indeks. Karena kalau mungkin dari UBO, shareholder concentration, klasifikasi yang awalnya 7 apa 9 ya, jadi 26 ya. Ya. Nah, itu kan pasti jadi banyak banget yang ternyata, oh ini free float, ini nggak free float, ini free float, ini nggak free float. Ketika itu dipisah-pisah, bakal ada penyesuaian struktural. Nah, itu alasan kenapa saya katakan masih ada satu ancaman paling besar, tapi itu tidak sebesar yang pertama lagi. Ancamannya adalah ketika free float di Indonesia ini sudah terbuka 24%, sudah semakin jelas 24%. Ada yang namanya UBO, Ultimate Beneficiary Owner, dan barusan Bumi saja mengeluarkan statement bahwa Mr. Salim adalah UBO. Nah, jadi apapun yang dibeli sama Mr. Salim itu bukan free float. Nah, kemudian ada concentrate shareholder. Nah, concentrate shareholder saya tidak tahu metodenya seperti apa. Tapi I think itu lebih ke subjektif ya. Contoh, kalau saya punya anak saya beli saham, ya itu udah pasti concentrate shareholder. Kemudian yang di atas 1% dibuka, saya proyeksikan bakal tetap ada outflow. Karena kita ambil contoh Bank BCA itu banyak dimiliki oleh corporate, ya kan? Betul. Outflow paling besar itu justru di BCA. Kisaran 3 triliunan something. Karena corporate itu dianggap sebagai non-free float ya. Non-free float, yes. Padahal sebenarnya menurut saya itu tidak fair. Alasannya kenapa? Contoh, kenapa MSCI tidak memasukkan corporate sebagai perhitungan float? Dia anggap siapapun yang beli kalau dari perusahaan itu tidak bisa dianggap kepemilikan. Karena bagi MSCI, ketika suatu company membeli satu perusahaan listed, itu dia tidak melakukan trading. Dia simpen, yang akhirnya mengakibatkan likuiditas makin kurang. MSCI itu sebenarnya tidak terlalu concern dengan market cap. Yang dia concern adalah liquidity. Jadi kalau kalau dia udah masukin satu company ke dalam indeksnya atau konstituennya, dia harus bisa dibeli dan dijual, investornya nyaman dalam size yang nyaman. Betul. Nah, itu ada sedikit problem di Indonesia. Karena ketika investor asing masuk 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, mereka kalau mau keluar nggak bisa, jadi berat. Makanya memang free float itu penting, likuiditas itu juga penting.